Fafaqadaha itu maksudnya kehilangan dia atau kehilangan. Faqadahu Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh sering lihat dia di masjid. Suatu saat nggak lihat. Fasa'ala anha au anhu. Kemudian Rasulullah nanya tentang perempuan itu atau laki-laki itu. Faqalu mata. Dia mati ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukanku tentang keadaan dia? Faka'annahum sogoruhu amroha au amrohu, seolah-olah para sahabat itu mengecilkan amalannya atau amalan, jadi nggak dikasih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, duluni ala qabri, tunjukkan saya di mana kuburnya. Fadalluhu fasalla alaihi. Kemudian Rasulullah, para sahabat itu menunjukkan di mana tempatnya. Fasalla alaihi. Kemudian Rasulullah menyolatkan dia di atas makamnya. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan pada penduduknya. Fa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya di kuburannya itu lahum bi sholati alaihim. Jadi kuburannya itu mampu menerangi kuburan-kuburan yang gelap itu, Pak. Halo, dengar nggak Pak? Saya tes. Kemudian disebutkan, fa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburannya, kemudian terangnya itu mampu menerangi kuburan-kuburan di sekitarnya. Kenapa? Bi sholati alaihim, karena salatku kepada dia. Jadi bapak-bapak, dari riwayat ini maka ada beberapa pelajaran bisa diambil. Ternyata kalau kita dengar siapa meninggal, kita nggak sempat menyolatkan, kita datang telat atau sudah lama gitu, bisa bapak sholat goib, sholat di kuburan, kan nggak pakai sujud, ya kan? Sholatnya di atas makamnya itu, atau bapak sholat di tempat bapak dengar, gitu. Bapak di rumah sholat goib, sholat goib. Itu ya. Kemudian bapak-bapak, orang yang dianggap sederhana tadi Pak, yang dianggap bukan siapa-siapa, itu begitu disolatin, sholatnya itu mampu menerangi kuburan-kuburan yang lainnya Pak. Makanya bapak-bapak lagi-lagi nggak boleh merendahkan orang lain. Ya. Walaupun zahirnya itu nggak seperti kita yang sering ke masjid gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang kayak gitu yang dia punya amalan lain yang lebih utama daripada amalan kita. Bisa jadi dia nggak ke masjidnya itu ada sebab-sebab yang darurat. Ada sebab-sebab darurat. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ini terakhir bab ini ya. Masih panjang nih sebenarnya, cuma saya lewatin aja, nggak kelar-kelar. Jadi sholat goib di atas makam boleh Pak? Boleh.
Bapak sholat gaib di atas makam boleh. Ngaji boleh Pak? Ngaji juga boleh. Ada beberapa sahabat itu ngaji di atas makam itu dianjurkan. Ala khilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak. Tapi Bapak mau sholat di situ nggak apa-apa, nggak sholat. Yang maksudnya sholatnya bukan sholat wajib ya, karena memang nggak boleh. Di makam itu lebih baik lepas alas kaki apa beralas kaki? Ya. Ada mengatakan lebih utama tidak menggunakan alas kaki waktu kita ke makam. Alas kaki. Iya, alas kaki. Nggak menggunakan kaki. Kalau bisa sendal, bisa sepatu gitu kan? Itu lepas. Iya. Iya. Itu sebaiknya dilepas atau Ya. tidak apa-apa? Ada yang larang, ada yang monggo silakan nggak apa-apa. Lalu urgent amat ya? Iya, nggak terlalu ini amat. Monggo. Ada lagi tadi siapa? Bukan haram. Iya, masalah yang lebih utama. Iya, monggo. Kuburan kan gelap ya kan, Hmm. kan bisa madangin setelah Rasul itu sholat, bisa madangin kuburan sekelilingnya. Itu apa amalan si Ro'a tadi apa karena sholatnya Rasul itu? Ya, ada yang mengatakan karena efek sholatnya Rasul kepada kuburan itu kemudian mampu menerangi kuburan yang lain ya, di dalamnya. Atau memang perempuan itu punya amalan sederhana, tapi amalan itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu Nyambung ya Bos. jadi nyambung lah. Ada lagi Bapak? Baik, kita masuk ke bab, hampir sama lah babnya ya. Bab ke-33. Bab mulahadati al-yatim wal banat wasairid du'afa wal masakin ya. Wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim. Bab tentang keutamaan memperhatikan anak yatim, anak-anak perempuan, kemudian orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, dan berbuat ihsan kepada, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim. Wasyafaqah itu sayang terhadap mereka. Wattawadhu, banyak bab ini. Wattawadhu anhum. Jadi kalau di hadapan, nah ini Pak, tawadhu, rendah di hadapan mereka ya. Wa hifdzil junahi alaihim. Jadi tawadhu, kadang-kadang kita tawadhu ini di depan orang kaya, nunduk-nunduk gitu ya. Sama orang miskin petantang-petenteng gitu ya. Nah, di sini malah babnya beda. Sama orang miskin itu kita suruh lebih hormat. Nah, gitu ya. Iya, kalau ketemu anggota dewan, padahal saya juga ketua dewan Pak, ketua dewan dakwah, dewan guru gitu ya. Baik, saya bacain hadis. An Abi Hurairah, A'id ibni Amr al-Muzanni, wa huwa min ahli bai'at ridwan. Dari Abu Hurairah disebutkan ada namanya A'id ibnu Marwan al-Muzanni, wa huwa min ahli bai'at ridwan, dan dia termasuk orang yang bersumpah di bawah pohon bai'at ridwan. Anhu, kemudian dia meriwayatkan anna Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dulu pemimpinnya orang Quraisy. Disebutkan Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Disebutkan Abu Sufyan itu mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal dalam satu pertemuan atau satu kelompok. Faqalu,
Kemudian 3 orang tadi sahabat tadi namanya Salman, Suhaib dan Bilal ini, kemudian dia mengatakan, ma akhadat suyufullah min aduillah ma akhadhaha. Jadi kata mereka 3 ini, ternyata pedang-pedang Allah itu tidak memusnahkan semua musuh-musuh Allah. Gitu ya, nanti kita bahas lagi. Ma akhadha, enggak diambil semua. Faqalu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ataquluna hadza li syaihin Quraisy wa sayyidihim, mengapa kalian mengatakan ini atau itu kepada syekhnya orang Quraisy atau pemimpin mereka? Nah, jadi Abu Bakar nggak senang. Jadi Abu Bakar itu tersinggung juga, ya. Karena Abu Sofyan itu adalah pemuka pemimpinnya Quraisy, gitu. Tersinggung. Jadi orang selembut Abu Bakar itu bisa tersinggung juga, Pak. Nah, bukan. Mertua Rasul. Abu Bakar ya, pertemuan Abu Bakar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala. Kemudian Abu Bakar itu mendatangi Nabi Muhammad dan memberitahukan hal tadi, Pak. Faqala. Nah, kemudian Rasulullah malah mengatakan begini, ya Abu Bakrin, la'allaka abghadtahum, kayak kamu marah kepada mereka. Ini bahasanya mungkin saya kurang tepat, tapi begitulah kira-kira. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Ya Abu Bakar, kayaknya kamu marah kepada mereka, atau kayaknya kamu menyebabkan mereka marah padamu. La in kunta, jika kamu benar-benar marah kepada mereka, sungguh Allah marah kepadamu. Kemudian disebutkan apa tadi? Fa'atahum. Nah, setelah peristiwa itu Abu Bakar datang kepada 3 orang tadi. Faqala, ya ikhwata, a'aghdabtukum, apakah saya bikin kalian marah? Kemudian qalu, 3 orang tadi mengatakan, la yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampunimu ya saudaraku. Rawahu Muslim. Nah, ini kira-kira kalau nggak diterangin bapak-bapak kayaknya nggak paham. Jadi peristiwa ini adalah latar belakangnya. Ya. Abu Sofyan itu gembongnya Quraisy. Termasuk punya latar belakang dulu beberapa sahabat-sahabat ini ya, seperti Suhaib ini ketika mau hijrah ke Madinah itu barangnya dirampok, diambil sama Abu Sofyan. Nah, kemudian ya begitu peristiwa Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah itu, Abu Sofyan ini masih Islam. Nah, cuman ya masih membekas lah, masih membekas gitu. Begitu Abu Sufyan datang kepada mereka, kata mereka 3 ini, ternyata musuh Allah masih ada sisanya juga gitu. Masih ada sisanya, kenapa nggak diambil semua gitu kan? Masih ada kesel gitu. Kalimat ini didengar sama Abu Bakar. Abu Bakar itu tersinggung juga, karena gimana ini masih sukunya, masih suku Quraisy gitu. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi diakui Abu Sofyan ini pemimpinnya Quraisy. Tapi ngomong gitu, apakah pantas kamu ngomong kayak gini di depan pemimpinnya Quraisy? Ngadulah ke Rasulullah.
Dia ngadu ke Rasulullah itu sama Rasulullah malah dimarahi. Ah gitu. Ternyata Rasulullah lebih membela 3 orang sahabat tadi, Suhail, Salman Al-Farisi, sama Bilal, yang 3-tiganya ini orang miskin Madinah sampai dia meninggal. Bahkan tinggalnya itu disebutkan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah para sahabat yang tinggalnya di masjid. Jadi masjid ini Pak, di belakang itu dikasih apa namanya, bedengan gitu ya. Nah, tinggalnya di belakang itulah. Kalau bedeng masih rumah Pak, iya pokoknya dikasih belakang itu. Nah, teras-teras itu, nah, emper-emperan nah itu Pak. Rasulullah tuh kalau punya makanan itu banyak ngasih ke situ, ke Ashabus Suffah itu. Jadi karena Abu Bakar merasa nggak enak, Abu Bakar datang ke sahabat yang 3 tadi. Apakah kalian tuh bikin saya marah pada kalian gitu ya? Kata-kata saya tadi, kata sahabat. Kalau sahabat tuh Pak, kata-kata kayak gitu kadang-kadang ya udah nggak terlalu peduli. Enggak, kata para sahabat. Semoga Allah mengampunimu. Jadi bapak-bapak, orang-orang yang dianggap hina, 3 orang miskin itu Pak, itu di sisi Rasulullah itu lebih utama daripada Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya ketika Islam sudah menang. Bukan orang yang berjuang dari awal dengan darah, dengan nyawanya, dengan hartanya. Bahkan disebutkan Abu Sufyan itu masuk Islamnya kepepet. Iya, karena orang sudah masuk ke Mekah tanpa perlawanan. Masuk Islam kena kepepet. Jadi dalam Islam ini Pak disebutkan berbeda orang yang berjuang sebelum Fatu Mekah sama orang yang berjuang setelah Fatu Mekah, itu berbeda. Orang yang berjuang sebelum hijrah sama orang setelah hijrah itu berbeda. Makanya nggak bisa dibandingkan Pak, nggak bisa dibandingkan. Bahkan disebutkan Ahlu Badar sama Ahlu Uhud itu Pak, kalaupun dia berbuat dosa itu diampuni sama Allah. Jaminannya Pak. Iya, nggak terkalahkan. Yang orang berjuang dari awal disiksa sama orang berjuang karena dia terpaksa, itu kan lain beda. Ini bukan masalah senioritas, tapi pengorbanan. Ya. Oh iya. Maka bapak-bapak sekalian, orang yang kita anggap Abu Bakar sampai begitu Pak, padahal orang sekelas Abu Bakar. Ya mohon maaf kalau bahasa saya salah ya. Kadang-kadang namanya manusiawi, namanya sisi manusia, kadang-kadang kita lebih senang dengan satu suku sama keluarga, gitu kan, dibandingkan orang-orang miskin tadi. Padahal di sisi Rasulullah yang miskin-miskin tadi itu Pak, itu lebih utama. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu Pak, kurus, kecil, kerempeng. Suatu saat dia pernah beresin apa gitu di masjid itu di Madinah. Kemudian kan kainnya ketiup angin, kelihatan tulang keringnya kecil banget Pak. Nah, sahabat tuh sambil makan itu ketawa-ketawa gitu. Kata Rasulullah, apa yang kalian ketawakan? Itu Rasulullah, kakinya kecil gitu. Nah, Rasulullah, ini ada sih, makanya bapak-bapak, kita kan kadang-kadang melihat Rasulullah tuh senyum terus ya.
Ada sisi Nabawi itu kan sisi Rasulullah marah Pak. Itu kakinya dia itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, fadilahnya lebih berat kakinya anak si Abdullah bin Mas'ud. Bapak-bapak, nah saya lupa menerangkan secara detail berapa besarnya gunung Uhud. Kalau Bapak ke Madinah, yang pernah ke Madinah, saya jarang-jarang Pak, baru sekali. Atau mungkin kita, wah kecil amat Madinah, gunung Uhud kecil. Gunung Uhud itu Pak, pasaknya itu ke bumi itu lebih dalam lagi Pak. Bahkan disebutkan itu salah satu gunung surga Pak. Gunung Uhud itu. Mungkin kalau kita anggap sama gunung Pesagi, jauh. Itu pikiran kita. Tapi gunung Uhud itu gunung surga. Yang nancep itu lebih dalam daripada yang tampak itu Pak. Nah itu kalau ditimbang sama kakinya Ibnu Mas'ud, nggak ada apa-apanya gunung itu Pak. Kita punya gunung apa? Tambora atau gunung apa tuh? Galunggung, gunung yang Indonesia apa namanya Pak? Oh, Krakatau, nggak ada apa-apanya Pak. 1077 meter. Apa itu? Tingginya. Tinggi? Berapa? 1077 meter. Ya tingginya, tapi bawahnya? Gunung Pesagi itu 2400. Saya pernah naik Pak. Waktu masih kecil gitu ya. Sekarang nggak main. Itu yang menghujam itu seorang peneliti. Oh itu lebih dari itu. Makanya bapak-bapak dilarang kita merendahkan orang lain. Maka disebutkan lan yadkhul jannah ahadun lan yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi rasa sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah salah satu sifatnya Allah. Kalau Bapak baca Asmaul Husna itu disebutkan Al-Mutakabbir. Siapa dia? Allah. Nggak boleh Bapak pakai sifatnya sombong itu. Nggak boleh. Kemudian disebutkan, Rasul tanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yalbas fi na'lihi hasanatan wa fi thawbihi hasanan apa yakunu minal kafir. Ya Rasulullah, ada orang suka pakai sendal bagus-bagus, pakai pakaian bagus. Kalau sekarang mungkin bahasanya kendaraannya bagus, rumahnya mewah. Apa itu sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika orang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang masih gini Pak. Sholat Jumat gitu ya. Yang ngomong, yang khutbah siapa? Oh iya bagus ya. Begitu yang khutbah siapa? Langsung bismillah, bismillah. Itu nggak bisa dinafikan Pak, ngomong kayak gitu. Itu sombong itu ya. Bisa jadi sombong. Nggak boleh Pak. Nah, makanya bapak-bapak, kalau orang mau nonton bola itu kan punya persiapan ya. Minimal bapak-bapak mau sholat Jumat itu ada fasilitas ngopi lah, ngopi dulu biar nggak ngantuk gitu. Hah? Habis Jumat, nggak ada manfaatnya lah. Kopinya sebelum Jumat. Gitu. Jadi bapak-bapak yang sudah kerasa-kerasa ngantuk datang Jumat duluan ngopi dulu. Iya. Ribut anak rebutan kopi sama teh. Ya udah kalau nggak di rumah aja lah. Ngopi bareng di rumah gitu. Iyalah.
Nah, besok ada CCTV nggak nih? Ada. Nah, besok disetel di pengajian ibu-ibu. Suami, coba ibu-ibu perhatiin suami ibu yang sholat Jumat tidur. Nanti nyampe rumah kan, Pak malu-maluin aja gitu kan. Kemudian kita isya jam berapa? Baik, satu hadis lagi. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim fil jannah kahada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Saya dan orang yang menanggung atau jadi kafil yatim, yang jadi menanggung beban anak yatim, itu di sorga seperti dua jari. Nunjukin dari telunjuk sama ini dan agak merenggangkan. Ini ada kisah di Maroko, sekarang namanya Mamlaka Al-Maghribiyah, tempat Ustaz Abdul Somad ngambil S3. Itu ada orang pemuda mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah gini, kamu datang ke Mekah, ini diriwayatkan begini, kamu datang ke kota Mekah, temuin orang ini, anaknya ini, nama kakeknya ini. Jadi si Fulan bin Fulan bin Fulan datangin. Orang tuh kaget, mimpi apa bener gitu, mimpi ketemu Rasulullah gitu. Terus besoknya mimpi lagi, sampai 3 kali Pak, mimpinya sama, yang diomongin Rasulullah sama persis gitu. Akhirnya dia ngumpulin uang, kan nggak mungkin cuma ke Mekah aja. Nah, dia akhirnya umroh dulu. Umroh itu dari pertama, kedua, sampai dia mau terakhir nggak ketemu orang namanya yang disebutkan Fulan bin Fulan bin Fulan, itu nggak ketemu. Sampai suatu saat ketemulah dia Pak, entah sebab apa, ketemulah sama orang itu. Anda yang namanya si Fulan, anak si Fulan, kakeknya Fulan, iya itu saya. Dan rumahnya jauh di pinggiran kota Mekah, di komplek orang-orang miskin. Kenapa? Saya berjumpa dengan Rasulullah, disuruh nemuin Anda, dan Rasulullah menitipkan salam dan mengatakan orang ini adalah penghuni surga. Gitu. Orang ini yang disebutkan tadi Pak, itu penghuni surga. Terus dia nanya, kamu punya amalan apa? Kamu punya amalan apa kok kamu disebutkan penghuni surga? Kata orang itu, saya nggak punya amalan apa-apa. Saya ini pekerja kasar, nggak pernah ke Masjidil Haram kecuali sholat Jumat. Jadi di jauh, bisa sholat Jumat itu waktu sholat Jumat, bisa ke Masjidil Haram waktu sholat Jumat, karena Jumatnya libur biasanya. Itu ke situ. Saya punya anak, punya istri, punya orang tua yang saya cukupi. Jadi kalau saya kerja itu sebagian dari hasil kerja saya cukupi untuk keluarga saya, sebagiannya saya kasihin ke anak yatim. Di sebelah saya ada janda punya anak yatim, saya kasih. Paling itu bisa saya kerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya si ini Mas mau pulang, kalau mau pulang kan ada tawaf wada ya, atau wada itu. Nah, begitu dia pulang ditemanin, waktu tawaf sholat nggak bangun-bangun, ternyata meninggal yang dikabarin itu. Jadi bapak-bapak, fadilah besar ya
itu adalah menyantuni anak yatim. Oh boleh juga, boleh juga. Ya nanti tanya Bu Haji siap nggak gitu. Kemudian Rasul juga menyebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, kafilul yatim lahu auli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung beban yatim, baik yatim punya dia atau punya orang lain. Maksudnya apa yatim punya dia? Jadi kalau ada perempuan janda punya anak yatim karena suaminya nggak ada, kemudian pamannya atau kakeknya ngurusin cucunya yang yatim, atau pamannya ngurusin cucunya ponakan yang yatim, atau janda itu yang dia benar-benar tanggung jawab dengan anak yatim, atau orang yatim dari orang lain, bukan siapa-siapa kita. Nah, itu nanti di surga seperti dua jari ini. Jadi bapak-bapak, ya kalau kita nggak bisa nanggung sepenuhnya, ya, paling tidak kita ada sebagian harta kita kumpulkan untuk anak yatim. Makanya orang-orang yang ngurusin anak yatim itu luar biasa besar pahalanya. Ya kalau bapak nggak bisa seluruhnya, ya, paling tidak ada investasi kita juga ke anak yatim. Makanya bapak-bapak sering disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang ihsan itu bukan orang yang enggak butuh, tapi dia butuh tapi mau berbagi. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang kita berikan ketika kita sedang butuh, bukan orang enggak butuh. Contoh, ada kita kena stroke, kemudian dapat jatah daging kambing, kemudian aduh saya nggak makan ini, tuh Mas Fred daging kambing bawa aja, itu dapat pahala, tapi nggak sebesar kalau dia butuh, gitu. Kayak saya nih Pak, saya dikasih orang lepis merek Lea gitu. Nah kan gak cocok kan, Mas Fred ada lepis untuk antum aja gitu, ambil mas gitu. Di tempatnya Pak Malkan tapi lepisnya. Mana Pak Malkannya? Lagi ngambil lepis ya. Itu berbeda. Kalau saya dikasih sesuatu yang bagus kita senang, ya. Taruhlah saya dikasih hadiah sama jamaah istiqomah gitu ya, Wadimor bagus gitu ya. Ya, karena sering ngisi dikasih bagus. Kemudian saya bilang, ya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid Istiqomah ini rezeki tambah makmur, mudah-mudahan tambah sehat. Jangan amin-amin dulu, kan belum nyampe itunya. Kan baru contoh itu, belum nyampe. Kalau sudah nyampe baru dikasih doa gitu kan. Kemudian koko atau itu saya kasih ke, nah, itu lain. Gitu. Itu kira-kira. Ini bukan kode ya Pak. Jangan. Kalau Bapak yang merasa dapat hidayah monggo gitu kan. Kalau enggak apa-apa. Oke, sementara ini Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Ini tentang anak yatim. Antara memelihara atau merawat anak yatim dengan perbandingan dosanya. Dosa gimana? Kalau kita merawat anak yatim pahalanya besar. Tapi kalau kita tidak kuat dengan perilaku anak-anak tersebut, akhirnya menambah dosa. Ya. Bagaimana menyikapi seperti itu? Ya.
yatimnya nakal gitu ya. Ya, kebanyakan seperti itu memang. Ya sebanding dengan pahalanya. Al jaza ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit pahalanya, semakin sulit untuk mendapatkannya, pahalanya semakin besar. Semakin enteng perbuatannya, pahalanya cuman termos. Bagaimana kalau memang kita malah menambah dosa gitu? Ya, Karena dosa ya? enggak lah. Yang penting Bapak, kalau nanti berarti dosa dong, kayak Nabi Nuh punya anak kayak Kan'an. Ya kalau Bapak sudah berjuang sungguh-sungguh, kemudian nggak dapet, ya sudah Bapak lepas. Tapi kalau kita sia-siain gitu ya, melihara yatim, kemudian kayak Bapak abai, nggak ngasih pendidikan, nggak ngasih tarbiyah gitu ya, nggak nutup aurat. Mohon maaf, saya baru kemarin anak saya nanya gini, Bi, teman-teman saya itu di rumah nggak pakai jilbab, Bi. Sekolah anak juga pakai jilbab. Kalau main-main kemana nggak pakai jilbab, Bi. Kenapa saya harus pakai jilbab, Bi? Karena kalau anaknya mau nutup aurat, itu nanti umi abinya selamat di akhirat. Kalau anak-anaknya nggak nutup aurat, nanti yang disiksa itu orang tuanya. Maka abi ini nggak minta banyak dari, kalau rezeki kan abi punya rezeki masing-masing, kamu punya rezeki. Tapi kalau nanti di akhirat, kalau kamu jadi orang soleh, abi dapat pahalanya. Kalau kamu jadi orang jahat, abi dapat dosanya. Dosanya istri, dosa anak-anak itu tanggung sama orang tuanya, sama bapaknya semua. Maka bapak-bapak jangan sampai sibuknya kita cari rezeki, itu lupa kalau kita juga harus mendidik anak kita, nutup aurat. Jangan sampai kita ini nyari rezeki kemana-mana, ngajar kemana-mana, anaknya nggak bisa baca Quran. Anaknya makannya tangan kiri, nggak nutup aurat, rugi Pak, rugi. Kemarin tadi saya cerita, ada anak teman istri saya yang kelindes kepalanya di depan pengadilan agama, bram, pecah kepala, nyecer itu otaknya itu Pak. Hari Kamis sore, anak man. Kan istri saya kan bendahara sosial di Man, jadi ngasih bantuan ya, uang sholawat lah. Kata ibunya almarhum itu, Ustazah atau Mbak Tuti, saya nggak butuh uang ini. Kalau bisa kembaliin anak saya kembaliin aja. Dapat bantuan dari asuransi Jasara Harja. Itu dapat uang 25 juta atau berapa gitu. Kemudian kata ini, saya nggak butuh uang ini. Saya minta anak saya aja kembali. Nah kita ini kan baru merasakan kalau itu berharga, kalau pas lagi nggak ada. Waktu ada, nah kita nggak begini. Makanya bapak-bapak lagi-lagi saya bilang, ya Allah, memang harta yang berharga itu ya anak-anak inilah. Kalau uang hilang bisa dicari, kalau anak nggak bisa lagi Pak. Ini kira-kira. Jadi kalau Bapak sudah benar-benar, Bapak dapat pahala. Tapi kalau Bapak sia-siakan, Bapak dapat dosa. Ada orang, mohon maaf ya, ada orang Lampung, mungkin Pak Sabni kenapa? Sudah meninggal. Pak Sabni ini nggak punya anak, tapi saya pikir anaknya. Suatu saat mau nanya Ustaz, tapi di rumah aja ya Ustaz ya. Ustaz, anak yang saya ambil ini anak pungut Ustaz. Saya nggak punya anak. Begitu ada orang melahirkan nggak punya uang, saya bayarin anak itu. Saya kasih uang 5 juta. Jangan nongol-nongol lagi kamu. Jangan pernah sebut-sebut kamu bapaknya. Mati kamu nanti gitu kan. Bener Pak gitu. Hilang lah. Lama-lama karena ikut pengajian lama-lama sadar. Saya cari orang tuanya entah kemana Ustaz.
Saya cari keluarganya nggak tahu di mana gitu. Ustaz, kalau anak ini jadi orang soleh, saya dapat pahalanya nggak? Terus saya bilang ini, kalau bapak ambil, kemudian anak ini ternyata jadi orang jahat, bapak dapat dosa nggak? Dosa, Ustaz. Kenapa? Karena saya sia-siain anak itu. Sama. Kalau bapak bertanggung jawab mendidik anak itu, kemudian jadi orang soleh, bapak dapat pahala. Ini kira-kira gitu ya. Jadi jangan ambil anak-anak yatim diambilin, suruh nganter kotak amal. Karena rata-rata mohon maaf ya, panti asuhan anak yatim itu yang yatim tetap kurus, yang untuk pantinya gemuk-gemuk gitu kan. Ke depan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.